Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yalin Oktaria, NPM 1821020194, jurusan Hukum Tata Negara semester 5, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kewarisan dalam Islam. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan, yang lebih tepat adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan. Tirkah pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Secara bahasa, kata warestah berasal dari kewarisan, digunakan dalam Al-Quran dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah. Hukum kewarisan Islam ditetapkan secara bahasa. Kata waristah memiliki berapa arti? Satu, mengganti, ada dalam Quran surat Al-An'am. Kedua, ada memberi, di dalam Quran surat Al-Zumar. Dan ketiga, mewarisi, di dalam Quran surat Maryam. Dasar hukum firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 7, yang artinya bagi orang laki-laki adalah hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita adalah hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 11, Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka mereka mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masing sepeninggalan dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan tidak ada diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai berapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang telah dibuat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Itu adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Syur Tirmizi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wahab, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Beliau bersabda, berikanlah bagi fardain warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat nasabnya. Hadis Nabi dari Usma bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syidah dan Ishak bin Ibrahim. Dan ini adalah lafaz Yahya. Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dan Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usama bin Zaid bahwa Nabi SAW bersabda, seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim. Selanjutnya ada rukun dan syarat nikah. 1. Rukun waris. 1. Mewaris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau karena keputusannya hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab. 2. Maurus, yaitu harta peninggalan si mati yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka disebut juga miros, irs, atau turos dan tarikah. Ketiga, waris, yaitu orang yang mewarisi yang mempunyai hubungan dekat si mewarisi, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan. Selanjutnya ada syarat-syarat mewarisi. Waris mewarisi itu menyangkut harta benda, dan sebagaimana kita ketahui harta benda itu mempunyai pemilik, jadi terdapat hak pemilikan yang penuh. Sekarang dengan jalan waris mewarisi itu akan terjadi peralihan, perpindahan hak kepemilikan atau hak milik. Oleh karena itu, untuk terjadi waris mewarisi di sini menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut.
1. Mewaris atau orang yang meninggal dunia. 2. Ahli waris yang masih hidup. 3. Hubungan kewarisan yang sah. Selanjutnya ada sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam. Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 hal, yaitu 1. Sebab hubungan kerabat atau nasab. 2. Perkawinan. Dan 3. Wala atau pemerdekaan budak. Adapun pada literul hukum Islam lainnya disebutkan ada 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu 1. Perkawinan. 2. Kekerabatan atau nasab. 3. Wala, memerdekakan budak. Dan 4. Hubungan sesama Islam. Selanjutnya ada hilangnya hak waris mewarisi. Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewariskan karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut. 1. Perbudakan. 2. Pembunuhan. 3. Berlainan agama. Sekian penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.